Yohanes 11. 11 ayat. Data nomor. Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Yang ada unsur politiknya biar saya baca. Baca satu perikop supaya Anda dapat kemudian menangkap. Ada cuma mana unsur politik di sini, di mana nih, di mana nih? 50 tidak ada. Bagaimana bisa Anda mengatakan di mana kalau Anda tidak membacakannya? 53 tidak ada, 54 pun tidak ada, 55 pun tidak ada, 56 pun tidak ada. Kenapa Anda? 57 kenapa Anda tidak nggak berani ada ayat membaca? terakhir. Kenapa Anda nggak berani membacanya? Udah saya baca. Begitu berat. Coba apa Anda yang baca. berat? Udah dibaca. Di mana disitukan unsur politik? Apa sakit? Apakah teman-teman mendengarkan saudara ini membaca Bible-nya sendiri atau dia cuma menghayal saja? Poinnya intinya nggak dibaca. Intinya. Enggak Membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Baca dari data 45. Ya, sampai Baca nomor 45. Di mana, Baca Bang? dari 45. Baca Apa dari tulisannya, 45. Markus apa Matius? Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, satu perikop. intinya apa? Di situ ayat berapa intinya? Kau baca dulu, Ten. Intinya apa? Yesus, mereka sepakat membunuh Yesus karena unsur politik ekonomi. Iya, ayat berapa? Ini kan panjang ini ayatnya, mau dibaca semua. Iya kan enggak panjang itu. Daripada kalau Ya saya udah, baca dibilang kalau kau comot. memang paham ayatnya, intinya ayat berapa? Kesimpulan itu ayat berapa yang dikatakan politik, ayat berapa? Tadi udah dikasih Bang Zuma ya, Matius 2 itu. Diam dulu kau putra, kau pura-pura Kristen aja loh kau nih. Coba ayat berapa? Baik Kristus. Intinya Oke, itu saya ayat bacakan berapa? aja. Biar kita baca intinya. Saya bacakan. Ya, baca. Saya bacakan. Banyak orang Yahudi yang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat oleh Yesus dan percaya kepada Yesus. Tetapi ada yang pergi kepada orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat oleh Yesus itu. Lalu imam kepala Mahkamah Agama orang Farisi berkumpul dan berkata, apa yang harus kita lakukan? Sebab Yesus ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus berbuat seperti itu, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Paham sampai situ? Mana Ini sudah masuk unsur politik. Mana? Lah ini sudah masuk unsur politiknya. Ya mana? Intinya gimana? Ayat berapa? Kalau Itu datang Kalau menggenapi hukum Taurat ya. enggak, Yesus tidak datang untuk menggenapi itu. Jadi ketika kemudian dikatakan bahwasanya imam-imam kepala Mahkamah Agama orang Farisi berkumpul, mereka kemudian bertanya jawab, apa yang harus kita perbuat ini sekarang? Sebab orang ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia berbuat banyak mujizat, maka akan semakin banyak orang percaya kepadanya. Dan kalau itu sampai terjadi, maka orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita dan serta bangsa kita. Iya, betul. Tetapi sabar. Nah, terus? Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika kamu jika kamu kemudian satu orang kemudian mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat tentang Yesus bahwa Yesus harus mati, akan mati untuk bangsa itu. Benar. Ya, terus ini unsur apa? Unsur politik atau unsur dosa? Di mana dikatakan di situ unsur politik? Ini kan tentang kelahiran Yesus. Gimana? Ini unsur politik, cerita ini unsur politik. Dan ini unsur politik. Unsur politiknya di mananya? Di mana ya berapa? Ya, itu mereka tidak mau membinasakan. Ini unsur politik karena sudah lintas negara ini, lintas kerajaan ini. Orang-orang Roma menginginkan kemudian merampas bangsa Yahudi, bangsa Israel, bila mana mereka kemudian
Bila mana mereka kemudian membiarkan Yesus ini banyak dipercayai oleh orang-orang, maka orang-orang datang tidak akan membayar pajak kepada raja. Itu, maka mulai Mana ada di sini katakan pajak? maka mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Saya tanya samamu, Di menurut sini cerita, intinya sabar dibilang dulu, Yesus jangan itu cuma banyak asal membuat banyak mujizat, bukan bayar kamu pajak, banyak kamu mujizat. pernah, saudara pernah lihat monyet? Monyet Di itu mana hanya itu? bersuara tok, tidak mengerti apa Dengar yang dulu. disuarakan. Di Pernah mana lihat dia monyet situ nggak kamu? politik arti Pernah tidak kamu lihat monyet? Monyet itu hanya bisa bersuara, otak nggak berfungsi. Kaulah itu. Yang saya bacakan tadi, Bahasa yang saya bacakan Ngerti tadi artinya. itu pertanyaan saya. Cerita yang ada di Yohanes 11:45 dan seterusnya ini, itu ada dibunuh, rencana membunuh Yesus itu karena dosa waris atau itu karena ketakutan? Tadi kau bilang unsur politik. Ya ini pertanyaan saya, Tuyul. Tak ada di sini unsur politik. Di sini banyak mujizat. Teman-teman, Yesus lahir monyet itu ini masih mau dapat- Sabar dipertahankan. dulu, monyet. Kalau manusia paham. Monyet ini masih mau Orang lagi dipertahankan? ngomong. Sabar dulu. Monyet ini mau dipertahankan Jangan atau dia. Buka mulut. mantap. Gitu. Baik-baik dilayanin. Jadi saya lanjut teman-teman sekalian ya. Kita butuhkan Kristen yang masih bisa kita waraskan untuk meninggalkan agama penjajah tersebut. Jelas sekali bahwasanya cerita yang ada di kitab mereka ini adalah aib. Apabila kita bongkar, ternyata Herodes ingin melenyapkan bayi Yesus karena unsur politik. Lalu kemudian imam-imam kepala internal mereka, orang-orang Yahudi juga ingin melenyapkan Yesus karena unsur politik. Ketakutan mereka terhadap penguasa kekaisaran Romawi, Imperium Romawi, agar tidak mengambil bangsa mereka. Maka mereka sepakat membunuh Yesus. Adalah lebih baik satu orang Yesus kita bunuh daripada orang Roma merampas kita semua. Makanya Yesus itu apa yang dikatakan oleh Yesus? Aku menyerahkan nyawaku untuk banyak orang sebagai penebus. Ngerti nggak di situ? Oten-oten ini. Kenapa Yesus mau dikatakan sebagai penebus nyawa orang banyak? Yesus rela pergi meninggalkan dunia, diangkat ke langit demi supaya bangsa Israel itu tidak dirampas oleh penjajah Romawi. Paham nggak kalian orang Kristen dongok? Paham nggak kalian? Bukan menebus dalam arti kata menjadi korban tumbal di atas salib. Yesus itu rela menjadi tumbal, rela menjadi korban. Dia rela mengorbankan dirinya. Makanya pada saat ingin ditangkap di Lukas 22 nomor 4344. Sabar dulu. Habis ini Anda boleh berbohong. Yang penting jangan menjadi bodoh ya. Jangan kayak tadi. Jangan bodoh kayak tadi. Anda boleh berbicara sampai gigi Anda berjatuhan semuanya. Boleh. Selama yang Anda sampaikan itu adalah kebenaran. Tapi kalau dongok kayak tadi itu percuma. Kami tidak ingin berbicara dengan kumpulan makhluk binatang kebun binatang. Kami ingin berbicara dengan manusia meskipun beda agama. Paham sama situ? Nah, sekarang gini, saya lanjut sedikit aja. Nanti bebas Anda berbohong. Jadi, ketika Yesus mengatakan, aku menyerahkan nyawaku untuk sebagai tebusan bagi orang banyak. Maksudnya, kalau aku bertahan di bumi, orang-orang akan semakin banyak percaya sama aku, maka bangsa Romawi akan datang merampas semua kemudian apa yang dimiliki oleh Bani Israel. Maka murid-muridnya, sahabat-sahabatnya, keluarganya Yesus menjadi sandera dari penjajah Romawi. Maka dia harus pergi, meskipun kemudian dia harus mematahkan kemudian misi kedatangannya sebagai penginjil di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Makanya dia berdoa dalam Lukas 22, 43, 44, Bapa, sekiranya mungkin beban ini biarlah berlalu, tetapi bukan atas kehendakku, melainkan atas kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat turun dari langit untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Jadi siap-siap nih Yesus diisi oksigen untuk terbang ke langit. Dibawa oleh malaikat. Itu yang terjadi. Bukan jadi tumbal untuk dosa-dosa, nggak ada. Jadi ketika Yesus kemudian terangkat ke langit, tidak terjadi kemudian penjajahan beruntun kepada Yerusalem pada saat itu. Itu yang perlu Anda pahami. Tapi kalau Yesus bertahan, maka betul kata Imam Kayafas, bangsa mereka akan dirampas, tempat suci mereka akan dirampas. Kalau Yesus bertahan.
Maka Yesus harus terangkat. Kita harus upayakan, kata mereka, untuk membunuh ini orang. Karena kalau tidak, bangsa kita akan diambil alih. Makanya Yesus, oke lah kalau begitu. Aku terangkat sesuai dengan kehendak Tuhanku. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi kesimpulan saya, Kristen dengan hukum Taurat itu tak ada hubungannya. Kristen dengan Yesus itu tak ada hubungannya. Kemudian penebusan dosa itu tak ada hubungannya dengan Yesus. Penyaliban juga tak ada hubungannya dengan Yesus. Itu hanya rekayasa Romawi kuno untuk menjual ajaran mereka, yaitu penyembahan terhadap roh-roh yang disembah oleh nenek moyang mereka dalam nama Theos. Subhanallah, selamat datang dalam kebenaran. Masya Allah. Itu saudara. Jadi kalau Anda membantah saya, silakan Anda bantah. Tolong tunjukkan di mana hukum Taurat yang Anda gaung-gaungkan itu diperuntukkan untuk orang di luar Yahudi, sehingga Yesus yang harus menjadi penebusan di atas salib dengan jalan kutuk. Silakan. Izin turun dulu sebentar ya semuanya. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayo, Pak Nosim Putra. dijawab. Pak Nosim, tadi kalau orang lagi bicara jangan dipotong. Itu adab, tolong ya. Silakan dijawab sekarang Pak Nosimare, silakan. Nosimare, silakan. Itu kan saya asumsinya si Jumai itu kan asumsi liar menurut pengapanya, penafsiran dia sendiri, penafsiran liar. Semuanya itu omongannya itu bohong. Di kekristenan itu Yesus itu mengajarkan kebaikan, memberikan contoh. Dia menunjukkan dia bahwa benar-benar anak Tuhan. Dia menunjukkan mukjizat di dunia ini. Tapi cuma seenaknya mempremi untuk menyesatkan orang-orang. Tapi tidak segampang itu. Tuhan juga tahu apa yang mau diucapkan cuma. Tuhan juga Bang, ada pakai data bang, bentar bang. Anda Udah, ngomong cuma pakai itu aja. data. Pakai data ngomongnya, jangan asal ngomong bang ya. Sepintar apapun Justru Bang memberikan Juma tuh data sama berkata si sesuai Tuhan. data, saudara. Ya silakan pakai data ya. Kalau data itu Silakan kau Anda bilang, bantah apa yang disampaikan Bang Juma, tapi pakai data. Silakan. percuma. Jadi si Juma itu menurut saya penyesat. Ya udahlah, aku turun. Mau kemana? Udah premi. Mau Gak kemana? Udah premi. Mau sanggup, kemana? gak sanggup. Bilang aja gak sanggup. Gak ada data. Cuman congoros aja, Gurunda, congoros. Ya, kita lihat ya. Tadi ada pertanyaan, mana unsur politiknya dan mana pembayaran pajak yang dimaksud. Saudara-saudara sekalian yang dicintai oleh Allah, di dalam kitab Lukas bab 23, kita bisa melihat, lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh Yesus, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa Yesus ini menyesatkan bangsa kami, dan Yesus ini melarang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Ini jelas sekali, unsur politiknya sangat nyata. Tidak ada unsur sedikit pun terkait dengan penebusan dosa, dengan menebus Torah, membatalkan Torah, kemudian untuk mengganti hukum Torah dengan hukum kasih. Itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Tak ada sama sekali. Itu hanya buatan Romawi untuk supaya orang bisa kejebak dalam lingkaran apa yang Tuhan katakan, bahwasanya penyesat-penyesat itu akan muncul beriring dengan datangnya nabi-nabi di atas muka bumi ini. Dan Yesus juga mengatakan bahwa penyesat itu ada di tengah-tengah mereka. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Sahabat yang dicintai oleh Allah, kita lihat pola mana yang akan kita ikuti dari saudara kita Kristen ini. Nebus dosa. Oke, kita ikut nebus dosa. Di dalam kaidah penebusan dosa, tidak dikenal bangsa Romawi, tidak dikenal bangsa Yunani, tidak dikenal kemudian orang Mesir kuno, tidak dikenal orang Asia, tidak dikenal oleh bangsa Arab penebusan dosa itu. Selain daripada menggunakan binatang, Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Imamat 1 nomor 2. Dan satu yang menginginkan kemudian penebusan pendamai antara dewa dengan manusia itu adalah dewa Molok. Imamat 18.
Itu Imamat 18 mencerita tentang Dewa Molok yang minta persembahan pendamai ketika kemudian penyakit merebak, ketika gagal panen, ketika banyak bencana alam, maka orang-orang penyembah Dewa Molok membunuh salah satu anak mereka untuk mereka persembahkan kepada Dewa Molok. Itu kalau mempersembahkan manusia. Nah, jadi penebusan dosa itu Imamat 1 nomor 2 cukup dengan binatang. Keluaran 29 cukup dengan binatang. Yosua 6 nomor 6 cukup mencium batu. Itu tembus dosa tuh. Lalu kemudian 2 Tawarik 14 nomor 7 cukup dengan berdoa, bertobat, maka dosa-dosa akan diampuni. Tidak ada dosa ditebus dengan cara membunuh orang, nggak ada itu. Jadi konsep ini cacat, konsep ini timpang. Kemudian Yesus mengajarkan di dalam Matius 8 nomor 4, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam. Lakukanlah apa yang, persembahkanlah persembahan apa yang perintahkan Nabi Musa kepadamu. Berarti imamat, binatang berarti. Kemudian, kalau kita ingin mengorek lebih dalam kesesatan yang dijual selama ini oleh orang barat melalui penjajah yang masuk ke Nusantara ini, coba saudara-saudara buka Bible kitab Kisah Para Pewarta 21 nomor 15 sampai nomor 26. Bagaimana Paulus ketika habis mengajarkan agama Kristen kembali ke Yerusalem, apa yang dilakukan oleh Paulus, saudara-saudara? Bertaubat dan melakukan persembahan-persembahan ala Yahudi, bukan persembahan Yesus, darah manusia, daging manusia, itu nggak ada. Jadi Paulus melakukan prank terhadap orang-orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah bangsa asing dan juga orang-orang asing di luar daripada kaum Yahudi. Itu fakta, itu real. Untuk apa Paulus kemudian bertobat ketika dia mengatakan jangan kau bersunat, jangan kau mau diatur tentang makanan. Tapi begitu kembali ke Yerusalem, kenapa dia bertobat dari ajaran itu? Tua-tua mengatakan, hei Paulus, kami telah mendengarkan ternyata kau melarang orang-orang untuk bersunat dan kau membiarkan mereka makan babi. Apa yang harus kami lakukan sekarang? Karena kalau sampai orang tahu, maka kau akan dibunuh. Nah, supaya kau tidak dibunuh, wahai Paulus, ada 4 orang yang sedang bernazar, kau ajak mereka, bayarkan nazar mereka, dan kau bertobat, kau tahirkan dirimu bersama dengan mereka. Paulus ikut nggak? Ikut. Paulus mentahirkan dirinya, mentobatkan dirinya dari mengajarkan jangan bersunat dan mengajarkan makan babi. Jadi ini artinya bahwa memang itu hanya rekayasa saja untuk melanggengkan ajaran sibilisisis yang mendatangi Paulus agar orang-orang menyembah dirinya dalam nama Yesus. Sekali lagi, kata kuncinya adalah baca Ulangan 5 nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Baca Ulangan 33 nomor 1 sampai nomor 4. Hukum Taurat itu hanya untuk kaum Israel. Kalau ada yang melanggar hukum Torah, maka yang dihukum adalah dia, orang Israel. Ketika ada perintah, contoh, jangan engkau makan babi. Berguna enggak itu bagi orang Kristen? Tidak. Kenapa? Karena hukum Torah larangan makan babi itu bukan untuk orang Kristen. Jadi orang Kristen mau makan babi, babi panggang, babi goreng, babi kering, babi hutan, babi kota, babi mall, babi pasar senggol, babi apapun itu, babi hidup sekalipun, tak ada dosa bagi Kristen karena tak ada larangan bagi orang Kristen. Cuman mereka sok cantik. Kami sekarang kami boleh makan babi loh. Emang sejak kapan kau dilarang? Sekarang kami boleh ibadah minggu loh. Emang sejak kapan kau disuruh hari Sabtu? Sekarang kami boleh ini loh, boleh tidak bersunat. Emang sejak kapan kau disuruh bersunat? Tidak ada perintah Tuhan datang kepada orang Kristen. Gak ada satupun. Gak ada Tuhan pernah berfirman kepada orang Kristen. Gak ada. Hukum Taurat itu hanya hukum Bani Israel. Tak ada hukum untuk Islam atau hukum untuk Kristen, nggak ada. Itu murni hukum untuk Bani Israel. Jadi ketika Yesus kemudian digajang-gajang mengatakan dia datang untuk menebus hukum Torah, ya hukum Torah untuk kaumnya dong. Oh, Yesus mati untuk hukum Torah, ya berarti untuk kaumnya dong. Coba Anda lihat surah Paulus di dalam Galatia 4. Nih, konsentrasi kita ke situ sementara. Di Galatia 4 nomor 5, apa kata Paulus? Saya baca pelan-pelan. Yesus diutus untuk menebus mereka yang tunduk kepada hukum Taurat, supaya kita, jadi kita ini maksudnya orang-orang Israel yang ada di Galatia, supaya kita diterima menjadi anak atau hamba. Saya ulang lagi,
Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Nah, sekarang siapa yang takluk kepada hukum Taurat? Bani Israel. Berarti Yesus menebus hukum Taurat itu kalau memang dia harus menebus. Lalu apa hubungannya dengan Kristen? Dek Nara. Entah, nggak ada. Nggak ada hubungannya. Iya, silakan. Ya, maaf lagi ya. Selamat malam, saya dari Kristen. Iya, pagi. Bertanya Bang semua percaya sama Kristus ya? Sebentar Kuenara satu-satu. Ya, lanjut Pak Putra. Gimana? Ya, saya bertanya ke Bang Suma ini. Bang Suma pintar sekali untuk ya dalam Alkitab semua Bang Suma tahu ya. Saya bertanya kepada Bang Suma percaya sama Kristus atau tidak? Ya? Kristus yang datang di tengah Bani Israel, Islam menyebutnya Al-Masih. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Kristus yang ini saya percaya. Ya. Terima kasih dengan jawabannya Pak Suma ya. Ayo Pak Suma ada Bible? Pak Suma bisa ada di kepala. Ayat yang saya akan berikan ke Pak Suma. Boleh, silakan Anda sebutkan. Ya, kita buka dalam 1 Petrus muridnya Tuhan Yesus ya. Oke. Pasal 4 ayat yang ke-16. Oke. Silakan, Bang. Ya. Bang cuma coba tolong dibacakan. Oke, baik. Di dalam 1 Petrus 4, data nomor 6-nya dikatakan, tetapi jika dia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Theos dalam nama Kristus itu. Anda di mana? Ya, saya kan sebagai orang Kristen ya. Berarti saya punya iman dalam Kristus ya. Berarti Bang Suma ini terus? Agama Kristen atau agama apa nih Bang Suma? Saya Muslim Bang, sama seperti Yesus. Oh Muslim ya, berarti beda ya kita yang kita Muslim. Iya. Ya Bang Suma, sedikit saja ya pemahaman saya. Boleh? Ya, itu dalam Alkitab juga menceritakan tentang nabi-nabi palsu juga itu Bang Suma. Oke. Boleh saya bernarasi sebentar? Ya, saya Kristen, Bang Suma Islam ya. Kita sudah tahu orang Kristen yang memiliki Kristus. Ya. Iya. Kita berbeda Kristus ya, diartikan Bang Suma begitu ya. Oke. Boleh saya bernarasi tentang yang barusan Anda bawa? Biarkan dulu dia Bang. Abang dari tadi udah bernarasi. Lanjut aja udah Bang Putra, lanjut. Oke, silakan. Silakan. Saya rasa narasinya sudah nggak ada lagi. Silakan Bang Juma. Iya. Silakan Guru dah. Silakan. Jadi kenapa Kau Nara izin Guru? Kenapa kau yang main lu? Kau diam dulu. Lanjut Guru Anda. Oke, baik. Makasih. Jadi gini saudara-saudara saya Kristen. Saya sebagai penonton antara riak yang muncul di dalam Bible, cerita-cerita yang ada, kontak yang ada di dalam Bible. Di awal Yesus mengatakan, bukankah aku yang memilih engkau yang 12, di antaranya Petrus. Di data Matius 15 nomor 24, Yesus berpesan kepada Petrus agar jangan ke bangsa lain. 2. Ketiga, Paulus dalam suratnya Galatia 2 nomor 8, Paulus sendiri yang mengatakan bahwasanya Petrus diutus hanya kepada orang-orang yang bersunat. Yang keempat, yang kelima, Anda melihat kemudian pesan Yesus ketika Kristus itu datang, maka dia akan menyesatkan murid-murid pilihan juga. Matius 24 nomor 24, bahwa murid-murid itu juga akan disesatkan oleh penyesat. Jadi ketika kemudian Anda bernarasi, saudara Putra bernarasi 1 Petrus 4 nomor 16, Anda tahu nggak bahwa di situ tidak ada kata Kristus? Itu hanya penambahan Bible Indonesia. Iya betul, seperti nabi-nabi palsu ya. Nah ya, itu nggak ada kata Kristus, itu ada penambahan saja. Sedangkan menambahkan ayat Alkitab. Sedangkan firman Tuhan mengatakan dalam Ulangan 4 dan juga Ulangan 6, jangan kau menambahi firmanku dan jangan pula engkau mengurangi. Ini ada penambahan. Ya itu di Wahyu artinya begitu ya.
Ya, di kitab Wahyu juga menceritakan hal yang sama. Jadi bagaimana mungkin kemudian ketika ada ucapan tetapi jika ia menderita, sebenarnya tidak ada kata ia di sana, Bung. Ketika berbicara mengenai menderita, ketika menderita orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan saja. Ya, tadi saya sedangkan udah Tuhan yang Bang Suma ya, kalau kita beda kita Ya. gitu ya. Ya. Ya, sedangkan Tuhan yang dimaksud di sana yang dimuliakan itu bukan Tuhannya Yahudi, tapi Tuhannya Romawi, yaitu Theos. Jadi Kristen ini diminta untuk memuliakan Tuhannya Tuhannya Romawi, bukan Tuhannya orang Yahudi. Gitu, Bung. Sekarang boleh saya bertanya kepada saudara Putra? Ya, boleh. Nah, di dalam kitab Petrus itu, di situ tertulis Theos. Di dalam pengabaran Paulus, Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Theos menghilangkan kemudian kodrat kedewaannya, lalu turun ke bumi menjadi manusia, mati di atas salib. Sama cerita seperti cerita Krishna. Cerita Dewa Horus, Attis, Horisis, kemudian Osiris, sama itu. Dewa-dewa turun ke bumi menjadi manusia. Pertanyaan saya, yang dimaksud Paulus terhadap orang-orang yang ada di Efesus, penyembah dewa-dewa, yang turun ke bumi mengosongkan diri dan menjelma berinkarnasi berteofani menjadi manusia itu, apakah Eloa Abraham, Eloa Yesah, Eloa Yakub, atau sembahan-sembahan dewa-dewanya orang Roma? Silakan. Ya. Kita kan tadi udah dibahas ya, kita beda kitab ya. Cerita abang kan beda dengan cerita kita dalam kitab kita ya, dalam Kristen ya. Jadi gitu Bang Suma. Oke, sekali lagi saya katakan, Bung. Sekali lagi, kita memang beda. Tetapi saya sebagai penonton yang mengkaji permainan riak yang ada di dalam kitab saudara, menyimpulkan sementara, dan tolong dibantah kalau ada dari kalangan intelektual dari Kristen. Orang Yahudi mengatakan Tuhan, bilangan 23:19, bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesaya 43 nomor 10, Tuhannya Yahudi tidak akan mungkin berubah, tidak dibentuk menjadi apapun. Lalu kemudian Yesaya 32 nomor 39, Tuhan pencipta langit dan bumi yang disembah oleh Bani Israel itu maha menghidupkan dan maha mematikan. Yesaya 15 Yesaya 15 juga menerangkan nomor 6 bahwasanya pencipta langit dan bumi itu maha suci lagi maha tinggi. Hosea 11 nomor 9, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. 2 Samuel 7 nomor 22, Tuhan tidak serupa dengan manusia. Lalu kemudian ketika itu terjadi di ufuk yang berbeda, ada dewa yang turun kemudian menjadi manusia, menjelma menjadi manusia. Pertanyaan saya, yang turun menjelma manusia ini dewanya Romawi atau Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Silakan. Oke, tanya dulu ya. Ini tadi kan Bang Suma kan udah bilang beda kitab ya. Ini Bang Suma tanya dalam kitab saya atau kitab abang gitu? Ya, itu di dalam kitabnya saudara. Saya ngambil terjemahan dari kitabnya Yahudi dan juga saya ambil dari kitabnya Romawi. Kitab Yahudi Perjanjian Lama, kitabnya Romawi Perjanjian Baru. Silakan. Ya, kita orang Kristen ya, kita udah tahu tentang nabi-nabi palsu ya. Keluaran 20 sudah menyatakan gitu Bang Suma. Jikalau Bang Suma berbicara dalam kitab saya itu Bang Suma seperti nabi-nabi palsu, tipu-tipu begitu. Nabi palsu yang ada di dalam Keluaran 20 sudah berbicara sedemikian gitu. Kita tidak boleh sujud kepada Tuhan Allah lagi. Tapi kita mengingat yaitu mereka yang melakukan kedatangan Mesias, begitu Bang Suma. ini kaset rusak ini. Izin Gurunda, gak nyambung Putra, gak nyambung. Dia tanya, tarik aku bertanya, kitab dia dengan kitab aku sama nggak? Putra paham nggak yang disampaikan Gurunda itu kitabmu? Ya kau paham nggak yang dibacakan Gurunda itu tadi? Itu ayat-ayat di Bibelmu, di Bibelmu. Yang nggak paham,
Aduh, betul kata Gurunda, kaset rusak ini. Kita dalam Keluaran 20 sudah dilarang sujud menyembah kepada Tuhan Allah. Itu Musa mau bantah di atas Gunung Sinai. Udah dibawa aja yang pinter dikit ya, Gurunda mungkin ya. Pikir-pikir Ya. aja udah. Oke, silakan yang lain. Iya, Keluaran 20 jangan ada ilah lain, jangan kau bikin patung kemudian sujud menyembah kepadanya, kan gitu. Pertanyaannya Selamat boleh sore, tidak? Bang Alkitab, Alktp tadi saya keluar tadi abang, waktu kita mulai masih bertengger cuman 70 orang, sekarang udah 1,4 juta. Nah. Izin Bang Zuma tadi aku di bawah. Boleh, silakan. Cuman sedikit aja memberikan sedikit masukan ke abang. Abang tadi bernarasi bahwasanya Yesus menebus dosa. Jadi dari kejadian sampai Wahyu tak ada bang, ada sekitar menebus dosa, tapi mengampuni bang, itu aja. Tidak ada Yesus diberitakan kemudian mengampuni. Pengampunan Yesus itu ketika dia hidup di tengah kaumnya Bani Israel, pengampunannya pun dia mengatakan, tidak mengatakan aku telah mengampuni, tapi dosamu telah diampuni. Itu bahasa biasa itu. Dosamu telah diampuni. Karena orang-orang Yahudi pada kala itu ketika mereka melakukan dosa, mereka seketika biasa kena kutuk, tiba-tiba kena kusta, tiba-tiba buta, tiba-tiba lumpuh. Nah, ketika Yesus datang sebagai pengusap, dia mengusap, dia menyentuh kemudian orang-orang yang ada di sekelilingnya, seketika itu sembuh. Apa kata Yesus? Dosamu telah diampuni. Apa buktinya bahwa Tuhan telah mengampuni dosamu? Ketika saya jamah kamu, maka kamu sembuh. Berarti Tuhanku yang mengutusku telah mengampuni dosamu, makanya kau sembuh. Itu maksudnya. Bukan gini bang, abang tadi bernarasi dibilang kata-kata itu saya dengar tadi menebus. Nah, jadi Yesus mati menebus. Jadi saya koreksi, bukan menebus abangku, karena kata-kata menebus tak ada di Bible abang, dari Kejadian Wahyu. Saya cuma bukan menebus tapi mengampuni gitu loh bang. Terus mengampuni memang apa-apa, tapi kita harus lihat bahwasanya di Efesus 4 ayat 32, tetap mintalah kamu aman. Suaranya kecil ya teman-teman ya. Izin bang, suaranya nggak masuk bang. Suaramu kecil, Kuera. Ini nih, ini abangku Bang Zuma, aku cuma memberikan masukan saja. Karena tadi waktu dengan kawanku yang udah dikik tadi, abang bernasi tidak ada dalilnya Yesus menebus sampai di tiang salib. Jadi menebus. Jadi coba saya memberikan koreksi, kata-kata menebus tak ada tertulis di Bible tentang dosa ya. Rata-rata menyebutkan mengampuni. Namun yang mengampuni pun Allah Bapa, tapi ada satu dalil di Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seseorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus yang telah mengampuni kamu. Gitu. Ya, itu aja masukan dari saya. Oke. Baik, Bung. Jadi terlalu cerdas juga melampaui film kartun juga itu nggak bagus loh. Meskipun itu film kartun di ayat berapa Bang? Bangku, di ayat berapa? Coba tunjukkan ke saya dulu. Gitu loh. Galatia 3 nomor 13 itu Anda apakah dalil yang begitu familiar di kalangan Kristen Anda pun buta terhadap dalil itu? Kristus telah menebus, dalam bahasa Yunaninya kan jelas itu, exagorazo. Exagorazo itu artinya menebus. Anda memiliki utang di Pegadaian, Yesus datang menebus utang itu sehingga utang Anda di Pegadaian lunas. Gimana? Data yang sangat familiar pun Anda nggak tahu. Yesus itu seibarat kemudian barang yang digunakan untuk membarter barang yang tergada di Pegadaian. Makanya dikatakan exagorazo dalam bahasa Yunani itu artinya adalah sesuatu yang dipakai alat untuk menukarkan atau menggulingkan suatu keadaan. Itu fakta itu. Iya, yang dosa abang bilang Anda ditebus. Bang, izin bang, menebus dosa tak ada, itu tulis menebus kita, bedakan itu bang, itu maksud saya. Abang kan tadi ngomong tadi di narasi dengar tadi menebus dosa. Ini Galatia 3:13 itu kan menebus kita, beda bro, itu jangan samakan. Bagaimana ceritanya sedangkan Yesus datang itu memang untuk menebus dosa? Tidak tertulis itu menebus kita. La haula wala quwata illa billah. Ini ciri-ciri munafik ini, Gurunda, Kristen munafik ini.
Beda. Justru Yesus itu adalah mengampuni dosa oleh Allah Bapa. Beda dengan Tidak ada, Bung, tidak ada. Malah kalau Anda lihat 2 Petrus 2 nomor 24 itu lebih parah lagi. Yesus sudah menanggung dosa-dosa kita di dalam tubuhnya, bukan nebus lagi, tapi menelan. Menelan dosa-dosa, bukan menebus, memakan dosa-dosa. Maknanya, bro, kayak pegadaian namanya itu. Ya itu dari Anda, itu kita pandai mengatakan, itu bukan saya mengatakan. Saya hanya membaca dalil ya. Jangan ditambahin gitu loh. Beda. Loh, jangan dengan menebus dosa, beda, bro. Gimana ceritanya? Yesus itu mati di atas tiang salib untuk menebus, bukan menghapus. Kita menebus apa? Apanya yang ditebus? Apa yang ditebus? Apa yang ditebus oleh Yesus? Karena dia bayangkan. Apa yang ditebus? Apa yang ditebus Yesus di atas salib? Apa? Baca Yohanes 3:16. Apa itu? Dibacalah Yohanes 3:16. Enggak ada hubungannya. Justru Yohanes 3:16 itu tak ada hubungannya dengan kematian di salib. Manusia tidak ada menebus. Alamak, ini Anda jangan ngarang-ngarang lah. Saya berharap ada dari kaum Kristen ini yang punya intelektual. Jujur, jujur munafik ini Gurunda. Justru dalil yang saya buat abangku. Coba sekarang aku di mana tertulis ada menebus dosa? Dari berapa? Alamak, saya kasih 1 juta abang. Di mana tertulis ada kalimat menebus dosa? No. Yesus mati itu. Yesus mati itu minimal ada sekitar 25 ayat atau data di dalam kitab saudara bagaimana kemudian Yesus itu datang untuk menebus dosa. Misalnya di Efesus. Tunjukkan ayo. Efesus berapa itu? Efesus 1 nomor 7. Coba baca Efesus 1 nomor ya. Jangan ada lagi, jangan tambahin Efesus 1. Coba Efesus 1 nomor 2. Nomor 7 coba. 1 nomor 7 ya. Coba ya. Di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan. Pengampunan dosa, bro. Pengampunan dosa. Bagaimana pengampunan dosa itu bisa terjadi kalau tidak ditebus dulu? Bagaimana utang itu bisa terhapuskan kalau tidak ditebus dulu pegadaian? Kalau penebusan itu betul, abang bilang pegadaian. Ini mengampuni, bro. Kok mengampuni? Diampuni karena ada alat. Izin Gurunda Bunda baca dulu biar dia yang di bawah dengar, boleh Gurunda? Ya? Iya, silakan. Diam. Kalau kau yang baca kau hilangkan sedikit kata-kata di dalam belum. Ini kitabku, aku yang baca. Anda nggak percaya? Silakan. Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia, Yesus ya, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, bukan dosa. Itu apa yang ditebus di situ, Bang? Apanya? Apa yang ditebus di situ? Hah? Beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Beda penebusan. Berarti dosamu ditebus, Omor. Jadi dosa itu diampuni, bro, bukan tebus. Emang dosa itu masuk pegadaian. Iya. Memang Kristen harus begitu. Kamu harus berpihak ke Islam memang. Dalil. Jangan kau menjadi Kristen. Jangan kau menjadi Kristen, karena kalau Kristen kau ditertawakan, malah kau tertawakan dirimu sendiri. Karena dalam konsep Kristen itu, dalil, Yesus. Bang. Aku bukan congor. Sampaikan gitu. Oke. Tadi yang Yesus tebus apa? Apanya? Kita. Yesus ya. Menebus umatnya supaya hidup kekal. Iya, ditebus dari? Memangnya siapa berdosa? Kan nggak ada berdosa. Ya, ditebus dari apa? Iya, tunggu. Ditebus dari apa? Yang disebut di situ bukan penebusan dosa. Saya tanya, Yesus menebus kita, kau bilang menebus kita itu dari mana? Tebus kita dari mana? Yesus menebus kita dari apa? Paham nggak maksud kita mengampuni dosa? Udah. Saya bertanya bukan ke situ. Saya minta Anda jujur aja. Yesus menebus kita dari apa? Mengampuni kita dari apa? Dari maut. Dari maut. Allahu Akbar. Nggak jujur ini. Anda terlatih. Anda bisa menggantikan Paulus. Anda sudah terlatih. Saya tak paham narasi abang, tapi saya koreksi. Tidak ada kata-kata di Bible menebus dosa, tapi nggak ada pengampunan dosa.
Anda ambil tadi dari Galatia 13 untuk menebus kita, bukan dosa gitu. Iya, memang lucu sih kalau ini kawan. Saya juga sepakat sama Anda. Saya juga malu kalau saya jadi Kristen kok Yesus jadi penebus dosa. Tapi mau gimana faktanya? Faktanya begitu. Nah, betul. Setuju, sepakat sudah. Cocok. Tapi mau gimana faktanya memang begitu. Mau gimana? Mau kemana lagi kita? Saya kan menjawab pakai Bibel lah Bang. Tuh bukan modal saya ngomong ke Bibel padahal ini. Jadi Anda dengan saya sama sebenarnya, cuman kadang-kadang temanku menjawab aneh-aneh, jadi ribut kan. Aku tadi udah ngomong di bawah, jangan terlalu ikuti narasi dulu, jangan langsung debat supaya nanti nggak dikik. Buktinya langsung dikik kan, diludahin langsung kan, karena terlalu congor dia. Sampaikan aja pelan, santun gitu, gantiin bersuara. Oke, lanjut Bangku. Iya. Bicarakan lagi apa Bang? Cuma dimasukkan Itu aja ya. sih tadi, bukan membantah tapi masukkan. Iya. Tadi dari izin Bang Juma, aku dengan APTP tadi waktu masih 27 orang tadi kami, terus agak rame aku mundur dulu gitu. Udah dari awal kami dari jam 1 tadi Bang. Udah izin Gurunda, boleh Bunda baca karena di bawah minta diulangin ini. Boleh ya Bu Gurunda ya? Boleh. Ya. Boleh. Efesus 1 nomor 7 ya teman-teman di bawah. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, koma. Ya, sabar, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Itu teman-teman. Pengampunan. Ya, tapi kan? ada kata penebusan sebelumnya, On. Iya. Menebus itu dari pegadaian, bro. Pegadaian. Utang. Saya dengan Bang Juma lepas tadi. Aku dengan Bang Juma cocok banget. Kan gitu. Cuman ada oten lain mungkin. Ya, tapi kamu nggak jawab pertanyaan Gurunda. Ditebus apanya? Silakan jawab. Rela mau supaya kita masuk ke surga sesuai dengan Yohanes 13. Kita Kristen itu memperoleh hidup kekal. Kalau nggak percaya sama Yesus nggak bisa lah. Gitu. Lanjut. Oke. Terima kasih Abang Juma yang baik. Mungkin apa diskusi santai kita lah. Jadi menurut saudara fungsi kematian Yesus di salib itu untuk apa? Jadi untuk Yesus datang ke dunia bukan mau mati bro, ya. Tolong pahami. Tak ada satupun Yesus itu bakalan dimetongkan. Tapi karena dengan dakwah dia, umat Yahudi tersinggung. Ada 3 poin itu. Kenapa tersinggung? Pertama, Bait Allah katanya bisa dibangun 3 hari. Ya, menghina kan? Baru diangkat nabi palsu, baru melanggar hukum Sabat. Di situ mereka berupaya bagaimana caranya ini harus dihukum mati. Tapi tak ada dalil kan? Pontius Pilatus di tangan tak ada bukti, sehingga diserahkan kepada masyarakat telah yang menyebutkan alihkan dia, biarkanlah si Barabas keluar penjahat ulung, tapi digantikan dengan ini karena dianggap mereka penghujat Yesus ini nggak diterima. Awal mereka kan ini Mesias supaya menyelamatkan kita dari penjajahan Romawi. Ternyata ini kok malah berantakan ya anak, kok malah bekerja menyembuhkan orang di hari Sabat, betul tersinggung. Wajar toh. Saudara. Anda tahu tidak bahwa tuduhan-tuduhan yang mereka buat-buat itu adalah tuduhan karena dengki aja? Betul. Nah, itu bukan tuduhan asli itu. Bukan karena Yesus itu mengatakan dirinya anak Tuhan, bukan karena dia mengobati orang pada hari Sabat, bukan. Tetapi karena memang mereka berencana untuk menghilangkan Yesus agar Roma tidak menguasai bangsa mereka. Betul. Maka mereka berarti nggak ada dosa waris. Nggak ada menebus dosa, nggak ada kemudian mengampuni dosa. Nah, kan nggak ada. Jadi menurut saudara, upaya pembunuhan terhadap Yesus itu adalah untuk mengampuni dosa kalian. Apanya? Upaya orang-orang Yahudi berkongkol dengan iblis membunuh Yesus itu adalah upaya untuk menghapus dosa kalian. Itu endingnya harus dijalani, Bang. Iya, maksud saya gini, ketika imam kepala mahkamah agama orang Farisi melakukan kesaksian palsu tipu muslihat dan juga pengaruh iblis yang merasuki Yudas sehingga sentralnya Yesus dibunuh, itu tujuannya untuk menghapus dosa kalian. Tujuan beliau ada Yesaya 55 ayat 11, Bang. Kenapa lari ke situ? Itu sesuatu yang sudah tidak rasional Anda gunakan sebagai alasan. Bukan itu jelas. Apa yang kupirmankan dari mulutku akan dilaksanakan dan berhasil. Nggak bisa. Tidak bisa Anda ke situ.
Nggak bisa ya. Itu yang Anda maksud Yesaya 55:11 itu nggak bisa. Sekarang begini masalahnya adalah ketika orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama kemudian melakukan tipu muslihat, membunuh, kesaksian-kesaksian palsu, kerasukan setan dan seterusnya, sehingga endingnya Yesus harus dibunuh. Ternyata pembunuhan yang mereka lakukan ini tujuannya untuk menghapus dosa Kristen gitu. Bukan. Lalu? Dia untuk menyelamatkan umatnya. jadi Yohanes, jadi dengar dulu. Jadi Yohanes upaya 13. pembunuhan, jadi upaya yang dilakukan oleh iblis untuk menggiring Yesus kepada kematian, itu adalah upaya iblis untuk mengampuni dosa-dosa Kristen gitu. Buat Yesus datang ke dunia bukan mau dibunuh, bro. Itu last minute ya. Yang terakhir last minute ketika dia kalau bisa cawan ini, tapi kehendak belum jadi. Itu udah last minute. Kenapa? Karena waktunya dia udah mau dapat. Kenapa? Waktu kena dilempar para orang Farisi kan dia menghilangkan karena belum waktunya dia akan mengalami demikian. Karena udah tahu, semua tahu siapa pengkhianat di muridnya udah kasih tahu. Baru pengkhianat juga yang kerasukan iblis, kesaksian palsu, tipu muslihat. Ketika hal-hal buruk ini terjadi, pada endingnya tujuannya adalah untuk menghapus dosa Kristen gitu maksudnya. Bukan. Dia harus menjalani bahwasanya dalam 3 hari akan mengalami maut itu. Gak mau jujur, malu dia gerundah malu. Jadi kejahatan yang diusung oleh iblis dengan merasuki Yudas, imam kepala mahkamah agama, sehingga mereka memiliki sifat dengki terhadap Yesus, hasilnya adalah berujung kepada kematian terhadap Yesus. Ternyata ini adalah intisari penghapusan dosa yang diterima oleh Kristen dari upaya-upaya mereka melakukan intimidasi kejahatan terhadap Yesus. Betul? Sekiranya tidak ada Yesus, tidak ada caranya. Tidak ada gospel itu, Bang. Artinya, itu harus dijalankan, tapi dengan syarat dia itu harus mengikuti apa tuh? Semua yang telah tersirat ya, bahwasanya dia coba di Lukas 24 ayat 7 itu kan, anak manusia itu sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14 akan disalibkan, mati, dikuburkan dan bangkit hari yang ketiga, bukan keempat. Gitu loh. Itu cerita lain itu versi lain, itu cerita lain, itu bisa saya uraikan itu. Bang, bahasa gini, coba di lahir dia Yohanes 3:16. Apakah dia datang ke bumi mau disalibkan? Apakah dia mau metong? Enggak kan, enggak ada tulisannya. Iya, orang yang percaya kepada dia itulah yang selamat dan tidak mati dalam dosa, betul? Iya. Nah, ketika kemudian ditanya apa yang harus aku lakukan supaya saya memperoleh hidup yang kekal, Yesus mengatakan jangan kau membunuh. Betul. Nah, berarti kita harus percaya jangan membunuh kan? Betul. Nah, berarti membunuh Yesus itu menyebabkan orang mendapatkan hidup kekal atau binasa kekal? Bukan, yang membunuh itu orang yang ngeles lagi. Abang digiring ke sana. Coba jernih dulu kita berbicara. Loh, katanya Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan hambanya yang tunggal. Ya, supaya apa? Kekal kan? Ya, beroleh hidup kekal. Orang yang percaya kepada Yesus. Supaya hidup kekal kan? Memperoleh hidup kekal. Ketika kemudian ketika Yesus ditanya, Yesus, apa yang harus aku lakukan supaya saya memperoleh hidup yang kekal? Kata Yesus, jangan kau membunuh. Oke? Pertanyaannya, boleh nggak Yesus dibunuh supaya kita memperoleh hidup kekal? Sekarang yang membunuh siapa? Membunuh siapa coba? Ya, bukan sekarang siapa yang membunuh. Pertanyaan saya. Orang Farisi. Tidak ada cerita itu. Tidak ada cerita itu. Pertanyaannya saya. Pertanyaan saya, boleh tidak membunuh? Bukan. Saudaraku, bukan di situ, bukan di situ. Pertanyaan saya bukan di situ. Pertanyaan saya, supaya saya dan Islam dan juga Kristen dan Anda untuk memperoleh hidup yang kekal, maka bolehkah kita membunuh Yesus? Tidak boleh. Tidak boleh. Kunci jawaban Anda ya. Jadi tidak boleh membunuh Yesus aja. Kalau kita ingin. Yang membunuh itu bukan Kristen. Bukan Oke. Nah, ketika ada orang yang membunuh Yesus, ini pembunuhnya memperoleh hidup yang kekal atau neraka kekal? Tidak. Ke neraka lah orang itu, orang membunuh orang Yahudi itu. Ke neraka. Pertanyaan saya muncul,
Pertanyaan saya, dengarkan, atur napas baik-baik, pasang kuping, dengarkan. Ketika ada orang yang membunuh Yesus dan berakibat neraka buat pembunuhnya, lalu pembunuhan yang dilakukan terhadap Yesus ini, apa pengaruhnya dengan Kristen? Coba Anda jawab. Ketika orang-orang ini membunuh Yesus. Dengar dulu. Anda jangan mengarah kepada pembunuhan. Kenapa? Dia datang bukan mau dibunuh, datang ke dunia. Aduh, enak sih. Masalah generasi. Masalah. Ngeles lagi, jujur lagi. Kan itu Bibelmu tadi sendiri ada di situ. Aduh. Apa ditulis? Apa ditulis? Saudara, Yesus datang bukan untuk dibunuh. Ketika ada orang yang membunuhnya, kita sepakat, maka pelaku pembunuhan ini tempatnya di neraka. Muncul pertanyaan, melihat keadaan Kristen, wajah Kristen. Sabar. Melihat wajah Kristen hari ini, maka muncul pertanyaan. Orang yang membunuh Yesus mendapatkan upah neraka. Tetapi dampak dari pembunuhan yang dilakukan oleh mereka itu berdampak kepada Kristen. Pertanyaan saya, hasil dari pembunuhan ini itu berdampak kepada orang Kristen. Oke? Iyalah, berdampak lah, Bang. Oke. Pertanyaan saya. Berjasa tidak orang yang membunuh Yesus bagi Kristen? Tidak ada tertulis. Berjasa, Paman. Berjasa. Saya kunci dengan Bible. Kenapa? Aku tidak memberikan jawaban yang aneh. Kalau ada yang tulis itu jawab. Kan saya bilang tadi. Aku akan menjawab Anda berdasarkan Bible. Tak ada tertulis, bro. Lanjut. Saya ulang pertanyaan saya. Pembunuhan terhadap Yesus adalah mengakibatkan pelakunya masuk neraka. Pertanyaan saya, pelaku yang masuk neraka ini karena melakukan pembunuhan terhadap Yesus, mereka rela masuk neraka. Tetapi ada sekelompok manusia yang kemudian panen dia dari perbuatan dia membunuh Yesus. Anda salah. Panen kali bukan panen, bukan. Anda yang ngoceh panen. Oke. Panen itu tidak suka Yesus dibunuh karena datang ke dunia bukan mau dibunuh ya, tapi kebetulan dia harus mengalami kematian itu. Dia nak dibangkitkan ketiga. Kalau memang sampai sekarang kayak kalian punya, ya mungkin kita bingung. Saya bacakan sebuah dalil di dalam kitab saudara, dikatakan begini. Di mana? Tanpa penyaliban. Iya, di mana? Sabar kan. Tunggu. Mute dulu. Dikatakan dalam kitab saudara, tanpa penyaliban. Iya, dalilnya mana, bro? Sama dulu. 1 Korintus berapa itu? 1 Korintus 15:17 kalau nggak salah. Ada yang ingat nggak teman-teman? Saya kebanyakan tertawa jadinya saya lupa dalilnya. 1 Korintus 1 Korintus 15 nomor 17. Insya Allah saya tidak keliru. Berapa ya? Itu salah satu. Abangku ya. Iya, silakan saudara. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Bangkitkan. Sekarang pertanyaan saya. Iya bangkit. Pertanyaan saya, bisa tidak Yesus bangkit tanpa dibunuh dulu? Apanya? Yesus datang bukan mau dibunuh, bro. Pertanyaan saya, bisa nggak Yesus bangkit dari kematian tanpa mengalami kematian terlebih dahulu? Pertanyaanmu bagus sekali dan mengena ya, tapi tujuan beliau sampaikan bukan mau dimetongkan, tapi dimetongkan pun hidup, bro. Hari ketiga, makanya kami bersyukur ya. Apa fungsinya kebangkitan itu? Apa fungsinya kebangkitan? Kemenangan. Bisa tidak Anda mendapatkan kemenangan tanpa kematian?
tanpa kematian beliau kami harus diselamatkan. Kenapa? Karena datang dia ke dunia masalah generasi. Justru karena ada yang iri. Contoh, dianggap menghujat. Nggak jujur kau ini, Sarah. Ngeles saja dari tadi. Kalian udah pakai jepit loh. Jadi kan bilang jujur. Saya dari itu aja sampaikan. Artinya begini. Dia datang ke dunia bukan mau dibekongkan. Iya. Kalau dia tidak mati, Bung. Kalau dia tidak mati, dia tidak bangkit. Kalau dia tidak bangkit, sia-sialah imanmu. Dan kalau dia tidak bangkit, kamu masih hidup dalam dosamu. Maka berterima kasihlah kepada yang membunuh Yesus. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Dengan cara apa? Bukan karena kematian. Dengan cara apa? Kematian dia. Dengan cara apa dia menyelamatkan manusia? Dengan cara apa? Dia menyelamatkan umat manusia. Dengan cara di Yohanes 3:16 itu. Itu isinya. Dalil mengatakan 1 Korintus 15 nomor 17. Jikalau Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Kalau masih metong bro, aku mungkin bukan Kristen aku betul. Sama dengan sekarang kalau dia tidak sekarang kalau dia metong tidak bangkit, kalau dia kemudian sekarang kalau dia tidak bangkit, kalau dia tidak mati, apakah dia bangkit? Semua sia-sia, apa yang diberitakan sia-sia semua, tak ada guna. Berarti bermanfaat pembunuhan. Berarti bermanfaat pembunuhan tersebut. Yesus itu diuji di kamar Getsemane. Sampai dia sesama manusiawi. Kalau bisa kawannya dalam sejarahku, tapi kehendak yang jadi. Kenapa? Jelas, berarti bermanfaat. Berarti pembunuhan memang diuji. Berarti pembunuhan itu bermanfaat. Pembunuhan yang dilakukan oleh penjahat ini bermanfaat bagi Kristen. Yang menyalibkan itu orang Yahudi bro, karena tidak percaya dengan Yesus. Upaya penyaliban yang mereka lakukan itu sangat bermanfaat bagi orang Kristen. Maka iblis, dengar dulu. Tidak mengharapkan Yesus tapi faktanya kalian panen dari upaya pekerjaan tangan-tangan mereka. Jadi dalam hal ini kesimpulan kita adalah secara intelektual untuk menghargai ilmu pengetahuan dan menghargai akal sehat kita ini, maka sadar atau tidak sadar, suka ataupun tidak, ikhlas atau tidak, Kristen harus melanti iblis sebagai pahlawan. Karena kerjaan iblislah Kristen mendapatkan keselamatan. Coba Anda lihat di dalam Roma 14 nomor 9. Apa kata Paulus? Untuk itulah Yesus mati, agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan dan Kristus bagi Kristen. Maka harusnya yang harusnya saudara gantung di rumah, di leher, itu bukan salib. Sabar dulu, 30 detik saudara. Jadi harusnya, sabar dulu, 30 detik. Habis ini Anda boleh bicara sampai gigi Anda jatuh. Harusnya yang Anda gantung di leher dan yang Anda jadikan simbol di rumah-rumah dan juga di menara gereja itu adalah gambar setan. Karena dialah pahlawan kalian, bukan Yesus. Bukan Yesus pahlawan kalian. Yang berjasa menyelamatkan Kristen itu adalah iblis. Maka gereja yang benar adalah gereja yang memasang patung iblis di menara gereja, di leher sebagai simbol keselamatan, dan juga di rumah-rumah. Kalian gambar setan, kalian harus tampilkan di situ. Jadi sekali lagi saya katakan, saya simpulkan bahwa yang berjasa menyelamatkan Kristen itu bukan Yesus, tetapi iblis. Bang Juma, diulang dulu. Saya simpulkan bahwa harus. Iya, sabar, makanya kau diam. Aduh, dipotong-potong terus. Lanjut Gurunda. Iya, saya simpulkan bahwa harusnya di kalung Anda itu yang Anda gantung bukan salib, di rumah Anda bukan gambar salib, di gereja Anda di menaranya bukan gambar salib, tetapi harusnya di mimbar gereja, di menara gereja, dan juga di dalam rumah-rumah Anda dan juga yang digantung di leher Anda pakai kalung itu bukan salib, melainkan iblis. Kenapa? Karena bukan Yesus yang menyelamatkan kalian. Yang menyelamatkan kalian itu adalah iblis yang telah membunuh Yesus. Demikian.
Ya, baik. Terima kasih Gurunda. Izin Bunda mungkin sapa dulu, ini ada tamu ya, Gurunda dari tadi. Jenny, selamat sore Jenny. Selamat sore. Iya, izin dari Kristen ya. Ya, saya mau bertanya boleh? Tunggu dulu, Mbak. Tunggu dulu, Mbak. Aku Boleh. menjawab Tapi Bang Zuma dulu. setelah Koera mau menjawab dulu ya, menanggapi Gurunda ya, boleh ya? Oke, silakan Koera. Salam Mbak Jenny. Makasih Abang Gurunda, Bang Zuma yang baik. Kita udah lama diskusi ya, dan memang udah sering. Abang, pernyataan Anda tentang salib ya. Tak metong pun Yesus, bahasa salib itu ada kiasan Bang. Kenapa? Yang diajarkan Yesus, hukum yang utama adalah Allah, kasihlah Allah yang esa, itu vertikal. Dan kasihlah sama manusia berdiri sendiri, horizontal. Itu bentuk palang Bang. Palang kayak red cross ya. Jadi bukan karena Yesus ada, makanya ada kode salib itu. Udah ada kiasan seperti itu. Kebetulan Yesus harus kena metong disalib karena tak ada nabi lain yang disalibkan, hanya dia saja bentuk seperti itu. Sehingga gambaran saja. Saya Protestan Bang, bukan tergantung ada, saya buat mungkin Katolik ada ya. Dan saya pun bukan fanatik, cuma kode saja itu sebagai simbol Kristen itu adalah bentuk seperti itu ya. Artinya tak meninggal pun tak dibunuh dia salibkan pun Yesus, itu udah ada kode sebelum waktu pengajaran dia. Hukum terutama adalah mengasihi Allah Bapa yang esa ya Kak, vertikal, dan kasihlah samamu manusia seperti di sini arti horizontal, berarti udah bentuk palang. Jadi bukan seperti yang listrik atau jemuran ya. Ya artinya abangku, pernyataan abang betul, coba saya sampaikan, itulah kisi-kisinya. Yesus datang ke dunia bukan mau metong, bukan. Kebetulan last minute, beberapa tahun sebelum dia harus mengalami seperti demikian. Dan memang harus dijalanin. Secara kemanusiaannya kan jelas kok. Sampai keringat batu ya, besar-besar. Dan artian kalau bisa, tapi kehendakmu lah cawan ini lepas. Ternyata kan tidak. Harus jalankan, dan memang dia udah punya membuat dia akan bangkit hari ketiga dan terbukti, dan dia bukan manusia cukup Koera, cukup muter-muter di situ udah cukup. Silakan Gurunda. Iya, terakhir saya minta saudara saya ini Koera untuk membacakan kita semua yang ada di sini dengan suara yang paling kenceng. Kalau perlu 40 rumah kiri kanan itu terbangun dengan suara Anda. Bacakan Roma 14 nomor 9. Silakan. Bisa Anda bacakan dengan suara kenceng? Koera silakan, Roma 14 nomor 9 dibaca yang kuat. Aku jangan di-mute Mbak. Ya. Jadi perlu sampaikan, sebab kata Paulus ya waktu di Roma ya. Tolong dibacakan Roma 14 nomor 9. Silakan. Gak perlu narasi lagi, lanjut. Ada sih. Kok kenapa sih? Aku mau ngomong kok di-mute. Gimana nih anak? Gimana? Ya Dende. Melulu. Ya saya bacakan ya. Iya. Di Roma 14 ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan yang dijunjung baik atas orang mati maupun orang hidup. Artinya dia yang dimuliakan, bukan Tuhan God, bukan. Paham? Lord dia. Lord artinya jadi yang muliakan, yang dijunjung. Jadi bukan tujuan Tuhan. Yesus mati di situ apa? Berdasarkan dalil itu. Dalil ini diberitakan oleh Paulus ketika berdakwah di Roma. Dia tidak tujuan Yesus mati untuk Tuhan nggak? Yesus nggak ngomong gitu, enggak. Untuk itulah Kristus mati dan hidup kembali. Dakwahnya gak jujur, ya ampun. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi Tuhan, Paman. Selesai. Tapi Tuhannya itu bukan Tuhan kalian, God, bukan. Tapi dia Lord yang mulia. Allahu Akbar, Masya Allah. Beda dengan Tuhan kalian, bukan itu maksudnya, bro. Ya. Jelas, kalau nggak hidup, sia-sialah yang kami beritakan. Bukan cuma hidup. Kematian Yesus kalau tidak dia bangkit. Bukan cuma bangkit. Bukan cuma bangkit. Tujuan kematian itu satu paket dengan kebangkitan. Maka tidak dalam hal ini tujuan disebutkan. Mana ada tujuan disebutkan? Anda kok untuk itulah Kristus mati. Iya, untuk itulah Kristus mati supaya ia menjadi Tuhan.
Itu omongannya Paulus waktu berkata kepada Untuk itu dia mati supaya menjadi Tuhan. Nah, berarti iblis dalam hal ini sangat berjasa. Bukan. Waktu di Roma Oleh karena itu itulah saya katakan, Hai umat Romawi, justru karena mati itulah Yesus bangkit. Jadi Tuhan penguasa untuk kita semua gitu masuknya bro. Bukan Yesus yang ngomong, bukan. Iya. Gak jujur, aduh. Yesus yang ngomong betul. Anda sepakat dengan saya abangku. Kan kebetulan ini 28 tahun berikutnya. Ini Paulus. Iya, ujuk-ujuk 28 Paulus tahun yang ngomong untuk itulah. Paulus mengatakan untuk itulah Yesus mati. Ya, untuk itulah Yesus mati. Supaya ia menjadi Tuhan. Kepada siapa dia ngomong? Baik orang-orang. Fungsinya semua orang, untuk semua orang. Iya, tapi untuk semua orang kan? Untuk semua orang. Enggak dong. Baik atas baik orang yang mati maupun orang-orang yang hidup. Itu fungsinya Yesus mati. Berarti iblis ini sangat berjasa. Sampaikan ya. Kita Paulus terdakwa di kota Roma. Inilah dakwanya kepada khusus untuk Romawi saja. Roma. Nggak ada ke Arab itu, nggak ada. Nggak ada ke Arab. Belum. Udah diam, Khairah, diam. Nggak ada ini ngeles dulu, nggak jujur, ngabisin Gurunda, energi Gurunda dengan orang yang nggak jujur diskusi. Diam dulu. Ini Jenny mau nanya Gurunda. Iya. Silakan Jenny. Iya, waktu saya mau maghrib sini, sahabat-sahabat sekalian, mungkin bisa diambil alih untuk sementara. Ada sahabat kita Bentang Farham di sini, diambil alih. Iya, sama-sama. Mohon maaf Bang Juma yang baik ya. Kapan kita jumpa lagi ya. Oke. Sama-sama saudara yuk. Sholat ya. Oke, makasih. Baik, makasih. Silakan saudara, saya rehat untuk ibadah sejenak. Silakan. Iya, silakan Gurunda. Mbak Jenny, aku mute ya. Mbak Jenny lah mungkin dari Oten aku mute aja. Ya, izin Bunda sapa dulu Bang Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nambahin dikit ya. Argumen Bang Zuma ya. Jadi kalau kita buka di 1 Korintus 5 nomor 5 dikatakan orang itu harus diserahkan kepada iblis agar diselamatkan rohnya pada hari penghakiman. Jadi memang benar, juru selamat kalian itu iblis. Kitab Anda yang bicara. Ya lanjut, ada yang mau bantah, silakan. Roma berapa Bang? Izin, Roma berapa tadi Bang? Woi. 5 nomor 5. 1 Korintus 5 nomor 5. Kok di sini saya baca ya. Yang kenceng. Ini dosa jemaat ya. Ini intinya waktu Paulus berdakwah di daerah Korintus ya. Ini tentang dosa dalam Iya, jemaat. udah dibaca dulu. Berfirman dalam hati. Ya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama ya. Orang Yesus sudah di atas saya di surga kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Betul ini narasinya, betul. Diserahkan ke siapa? Diserahkan ke siapa Bang? Iblis, orang-orang Roma itu. Ke siapa Bang biar selamat Bang? Orang Roma. Berarti ya agar nyawanya diselamatkan pada hari Tuhan ya. Berarti siapa yang diserahkan ke iblis agar diselamatkan nyawanya pada hari Tuhan? Berarti siapa yang menyelamatkan? Orang Romawi, orang Korintus. Muter lagi. Muter aja. Ayo ditelan lagi lidahnya. Dengar dulu. Gak jujur. Harus diserahkan atas nama Yesus kepada dalam nama Tuhan Yesus. Di situ dalam nama Tuhan Yesus. Rohnya pada hari Tuhan. Jadi yang menyelamatkan siapa Bang? Iblis. Abang. Baca dengan jujur bagus. Abang Bukan ini. itu maksudnya Bos. Emang gak jujur dari tadi Bang Ben, gak jujur. Itu kan yang dikatakan di situ jelas ya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang siapa yang mempercayai kalau berdoa atau apa dalam nama Tuhan Yesus? Ya Kristen. Gak jujur, bilang untuk orang Roma aja gimana sih? Inti saya gini. Sabar.
orang itu harus diserahkan atas nama Yesus kepada iblis agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi untuk selamat pada hari Tuhan itu harus diserahkannya ke siapa, Bang? Iblis. Wah, Aku di kok di mute ya? Maka Ini disampaikan Bang Zuma. Ya udah gini aja Bang Ben, Juru nggak akan. selamat kalian adalah iblis. Betul Ya, ya, gimana? Gurunda betul itu. Ini mungkin dia udah capek, udah lelah ya karena selalu muter-muter nggak mau jujur. Ini Jenny kasihan. Sebentar Vera, Jenny mau nanya loh. Kasih dulu saudaramu mau nanya, boleh? Ya, lanjut Jenny. Jenny silakan. Mbak, ini bentar Iya, Ya. silakan. Oh, naikkan saya dulu. Besarin Mbak jadinya aja, jangan saya. Gak apa-apa saya di bawah. Kenapa Mbaknya? Ini dalam surat Al-Baqarah ayat ini 222. Ini judulnya nutupin kenapa ayatnya dengan ayat gimana nih? Nah nih, aku baca ya. Dibaca aja nggak apa-apa. Dan mereka menanyakan kepadamu dalam kurung Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah gangguan sesuatu yang kotor dalam kurung. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan janganlah kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan yang menyukai orang yang menyucikan diri. Ini kan ada ayat larangan kalau istri lagi haid. Iya, ini Muhammad kan diberikan perintah kalau istri lagi haid nggak boleh didekatin. Bener nggak? Terus? Iya, tidak boleh dicampuri, artinya tidak boleh disenggamai, tidak boleh dicampuri itu. Tidak boleh disetubuhi. Ini nggak boleh didekatin. Iya, maksudnya dicampuri itu disenggamai. Iya, tetapi kan nggak boleh dicampuri, jangan nggak boleh didekatin. Benar nggak? Iya, maksudnya itu disenggamai, didatangi untuk disenggamai di situ maksudnya. Terus masalahnya apa? Iya, coba kita baca. Ini kan istri dan jangan kamu dekati mereka. Dekati kan bukan mensenggamai. Dicampuri itu apa? Iya, ada dua kan di sini. Ada dua. Satu jangan didekati, yang kedua jangan dicampuri. Iya betul, jangan didekatin, lalu jangan dicampuri. Didekati di sini itu adalah maksudnya datang untuk menyenggamai. Itu maksudnya. Iya, tapi terus dalam yang ditanyakan apa? Ini dalam Sahih Muslim nomor 3. Ini banyak ayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu berbaring di pangkuanku ketika aku sedang haid dan membaca Apakah itu disenggamai? Apakah di situ disenggamai? Ya, dia berbaring di pangkuan Aisyah. Oke, saya jelasin ya. Jadi ayat yang Anda bawa tadi di Al-Baqarah itu mendekati dan mencampuri, artinya datang untuk menyenggamai, yang nggak boleh. Kalau cuman datang aja, kalau cuman berdekatan aja nggak ada masalah. Yang dilarang itu datang untuk menyenggamai. Iya, makanya itu. Jauhilah istri. Katanya dijauhi, berarti nggak boleh dekat-dekat. Bukan begitu maksudnya, Mbaknya. Maksudnya di situ. Kenapa kok di ayat itu? Iya, Loh, ini ada kata jauhi. Bentar Mbak, Iya, Mbak bertanya, sabar, kita jelaskan. Jangan dipotong-potong dulu ya. Sudah paham kita ayat itu. Lanjut.
Guru. Jauhilah, jangan kau dekati. Makanya ayat apa di terusannya ayat itu kan dikatakan jangan kau campuri. Maksudnya adalah dilarang datang kepada istri kita untuk menyenggamai dia ketika dia berhaid. Bukan datang, bukan berarti apa? Bukan berarti tidur bareng yang tidak senggama, nggak ada masalah itu. Terus apa pertanyaannya? Udah jelas katanya jauhilah, arti kan nggak boleh dekat-dekat. Gini. Kamu bertanya, sudah dijelaskan di situ ayat itu tentang larangan bersetubuh dengan istri apabila lagi menstruasi gitu loh. Paham tidak? Paham. Ini kan ada nih. Anda bertanya. Iya, Anda bertanya sudah dijelaskan ayat itu dasar hukum dalam Islam jangan bersetubuh kalau suaminya kalau istrinya menstruasi. Sekarang saya balik tanya dalam Kristen boleh nggak bersetubuh ketika menstruasi? Silakan. Ya ini dulu kan ada kata dijauhi di sini Bang, jauhilah. Itulah yang dimaksud ayat itu loh Mbak. Kenapa Anda bertanya dijelaskan? Jauhi di situ maksudnya jangan bersenggama, bersetubuh. Bukan nggak boleh mendekatin istrinya atau memberi makan. Jadi gini, apakah kalau misalnya sabar dalam Islam, apakah kalau misalnya dalam satu rumah istri lagi haid tidak boleh melayani suami, memberi makan, memberi minum? Kalau Mbak mengartikan menjauhi di situ harus menjauhi istri, bukan begitu maknanya Mbak. Menjauhi di situ, menidurin istri lagi haid itu nggak boleh. Maksudnya di situ, paham? Saya paham maksud Mbak. Kalau dalam otak Mbak menjauhi di situ berarti nggak boleh mendekati istri, itu salah. Gimana kalau kita dalam satu rumah tangga lagi haid, minta bikinin sarapan suami, kasih kopi suami, itu nggak boleh menurut Mbak? Menurut Mbak begitu? Udah dijawab loh. Kalau mau bertanya udah dijawab, jangan membantah dong. Udah, lanjut. Pertanyaan yang lain. Baca ya. Nih, karena itu jauhilah istri. Udah dijawab Mbak, menjauhinya itu untuk bersenggama, gak boleh bersetubuh. Contoh, dengar Mbak, dengar. Contoh, saya kasih contoh nih. Dengar ya, telinganya pasang. Saya lagi haid. Terus suami saya, apakah tidak boleh saya layani untuk beri makannya? Tidak boleh kasih untuk minumnya? Kalau dalam otak Mbak menjauhinya itu berarti nggak boleh dekat-dekat. Bukan begitu. Paham? Maksudnya tidak boleh melakukan hubungan suami istri kalau istrinya lagi haid. Kami jelas ada hukum fikihnya. Betul kata Bang Kupro. Dalam Kristen gimana ajarannya? Kalau Mbak lagi haid boleh nggak ditusuk sama suami? Jadi bahasa Quran itu bahasanya indah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh selanjutnya harus Bunda izin maghrib sholat dulu ya semua. Bunda izin parfum. Jadi Quran itu bahasanya indah, tidak seperti Alkitab Anda gitu loh. Kalau Alkitab Anda ketika membicarakan tentang sesuatu yang bersifat dalam tanda petik adalah vulgar, itu yang ngomong apa adanya, tapi tidak di Quran. Quran itu bahasanya ya, saya kan tinggal baca di situ kan katanya jauhilah istrimu, jangan dekatin. Bang Jenny, Mbak Jenny, dengar saya nggak? Dengarkan saya? Ya, lanjut, Ustaz Felix. Oke, tadi kan sudah dijelaskan kata jauhi di situ adalah menjauhi. Jangan sampai melakukan hubungan intim atau ya melakukan hubungan biologis. Itu yang dijauhi maksudnya di situ. Adapun mendekati dalam artian untuk misalnya seperti yang diterangkan dalam hadis tadi, misalnya duduk di pangkuan Rasulullah SAW itu dibolehkan. Yang dilarang ketika kemudian melakukan hubungan senggama atau biologis. Nah, oke lah saya tanya balik, tunjukkan data dalam Bible secara eksplisit menjelaskan tentang masalah haid, tentang masalah dilarang untuk melakukan hubungan biologis pada saat haid. Silakan. Kenapa langsung ke Bible? Ini aku masih tanya ini loh. Kan dijelaskan loh. Ya udah sudah dijelaskan. Atau gini deh Mbak, tunjukkan data dalam Bible menjelaskan tentang aturan-aturan menikah atau
syarat-syarat pernikahan dalam Bible? Silahkan. Bentar dulu lah, kok tahu? bentar. Kenapa langsung lari ke Bible? Anda harus Dari hadir. Izin Ustaz Felix Dari sebentar. tadi kan bisa sudah. bertanya tapi tidak bisa ditanya. Afwan, izin Ustaz Felix. Jadi gini. Saya baru nanya kalau 1 menit kok udah nanya Bentar. Bible. Kalau Anda bertanya, artinya Anda tidak tahu, Anda tidak paham. Makanya ketika kami memberikan jawaban, yang ada Anda itu dengarkan. Bukan Anda membantah, kecuali Anda paham, Anda bisa baca Arabiknya. Anda baca pun tak bisa. Nahwu sorof tak bisa. Anda cuma modal terjemahan. Terus Anda bantah penjelasan kita. Apa yang Lah mau ini Anda aku bantah? ini kan aku tinggal baca. Memangnya kan ini salah terjemahannya kan bukan? Ya, Oke, kapan tadi sudah terjemahan? dijelaskan, Mbak. Tadi sudah dijelaskan. Ayo, silahkan kita mirroring. Tunjukkan data dalam Bible, ya, yang menjelaskan tentang syarat-syarat pernikahan. Silahkan. Silahkan dijawab dulu pertanyaan saya. Setelah Anda menjawab pertanyaan saya, lalu Anda bertanya lagi. Silahkan. Syaratnya Bang Ustadz Felix tidak ada, Bang. Tidak ada persyaratan nikah dalam Bible. Jangan dulu, kira saya menguji dulu perempuan Oke. satu ini. Ayo, silahkan. Ya ada syaratnya harus nggak boleh anak kecil, harus beda jenis. Ya silahkan Harus- pakai Nggak ada, data, Mbak. Mbak. Jangan Anda dalam Mbak. ini bukan tempat Anda menguji makin dijepit nanti. Kasih dalil lah biar Bang Felix itu tahu. Harus ada data. Saya bilang tadi Ya, tidak diskusi ada. pakai Ya, dalil, jujur aja dalil bilang Mbak. nggak ada. syarat Nah, kalau saya- kita tidak pakai ya. Kalau syarat-syaratnya kayak Undang-Undang 45 ya Kita nggak pakai ada dalil, lah. Mbak. Jangan sampai diskusi kita mengarah kepada penghujatan, Mbak. Kita pakai dalil dan berdialektika. Ya itu syarat-syaratnya kalau kamu minta kayak Undang-Undang Pancasila harus A, B, C, ya nggak ada. Tetapi kan Kita konsep pakai data, Mbak. Kita pakai data. Diskusi itu pakai data, Mbak. Bukan pakai congor, Mbak. Pakai data di mana syarat-syarat nikah dalam Kristen. Silahkan ditunjukkan datanya. Kalau memang ada tunjukkan. Bukankah agamamu katakan iya kalau iya, tidak nggak kalau ada. tidak? Kan saya Anda kan juga beragama Kristen. bilang. Silakan. Kalau kamu minta A, B, C, D gitu yang detail menurut kamu yang nggak ada. Nah terus kamu mengkomplain, kamu mengkritik agama orang sementara agamamu sendiri tidak beres. Coba tunjukkan data dalam Bible tentang larangan mensetubuhi istri ketika dia sedang haid. Silakan. Nggak ada, Pak. Kalau Kristen bukan soal cebok. Nggak ada. bukan Terus soal agamamu itu haid. dari mana? Agama Kristen itu. Tapi ya kalau memang tidak ada, Kristen ini agama apa sebenarnya? Kekristenan ini adalah ajarannya adalah Allah yang datang sebagai manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Saya tidak bertanya tentang Allah bukan yang datang soal sebagai manusia yang cebok. saya